Nah, kemarin ada yang nanya smart home apa yang perlu disiapkan ya kalau misalnya kita mau ninggal rumah untuk mudik dalam waktu yang lama. Nah, sebenarnya ada banyak produk smart home yang bisa kalian siapkan ya, karena produk smart home ini juga sangat banyak dan bervariasi ya, dan semuanya juga memang useful untuk di rumah. Tetapi minimal kalau gua kasih rekomendasi itu ada dua. Yang pertama, kalian siapin IP cam atau WiFi smart cam ya, dan yang kedua itu WiFi lamp atau smart lamp. Fungsinya untuk smart CCTV sendiri bisa kalian pakai buat memonitoring rumah ya, dari jarak jauh. Jadi kondisi rumah atau situasi rumah ini bisa kalian monitoring guys, meskipun kalian berada jauh dari rumah. Dan yang kedua, untuk smart lamp sendiri itu bisa kalian pakai buat penjadwalan lampu kapan nyala sendiri dan mati sendiri, atau juga kalian bisa atur sendiri secara remote dari jauh. Nah, sebenarnya kalau ada budget lebih, kalian juga bisa menyiapkan smart plug atau soket pintar ya, yang bisa dimatikan dan dinyalain secara remote dari jarak jauh. Nah, ini berguna buat kalian yang sering lupa apakah perangkat elektronik di rumah udah dimatikan atau belum. Jadi kalau mudik bisa lebih tenang karena bisa memastikan semua soket di rumah dalam kondisi mati. Smart door lock pun bisa berguna, biar kapanpun diperlukan kalian bisa ngebuka pintu dari jauh. Mungkin kalau terjadi sesuatu dan ada tetangga atau teman yang harus masuk saat darurat, itu kalian bisa buka secara remote. Tetapi ini opsional karena nggak selalu ada case seperti itu, dan harganya juga cukup mahal guys. Minimal punya IP cam dan smart lamp aja menurut gua udah cukup. Dan ada banyak produk smart home yang bisa kalian pakai. Kalau gua sendiri ini bakal nge-review dua produk dari Avaro ya. Ini ada Avaro WiFi Smart IP Cam dan ada juga Avaro WiFi Smart Lamp-nya. Nah, jadi ini box keduanya. Ini untuk yang Avaro WiFi Smart IP Cam harganya 300 ribuan, dan ini untuk Smart Lamp-nya atau Avaro WiFi Smart LED. Ini harganya 69 ribuan. Tetapi untuk lampunya ini tergantung dari watt yang kalian pilih ya, karena ada beberapa pilihan watt, dan gua pakai yang 12 watt. Ini kalian sesuaikan aja sama kebutuhan. Untuk WiFi Smart IP Cam-nya kayak gini, kita pakai di iOS, Android ya, dan juga work dengan Alexa ataupun Google Assistant. Wi-Fi-nya dia bisa yang 2,4 GHz ya, dia nggak support yang 5 GHz. Dia sensornya 1/2,7 inch ya untuk color CMOS. Frame rate image-nya ini 15 fps, dan dia udah built-in mic dan juga speaker untuk komunikasi, dan udah support micro SD ya sampai 128 GB. Gue sendiri pakai cuma 32 dan itu nggak masalah karena dia bakal ngerekam terus, dan kalau penuh maka dia bakal nimpa yang awal-awal guys. Nah, untuk barangnya sendiri kayak gini. Jadi yang kita dapetin sebenarnya cukup komplit ya. Tentu dapat unit kameranya, buku panduan, terus juga dapat kartu garansinya karena dia digaransi selama 1 tahun ya. Nah, kemudian kita juga dapat power adapternya. Ini yang nggak semua IPTV ngasih ya. Gua kemarin kayaknya sebelumnya pernah beli yang Xiaomi, itu nggak dapat power adapter, jadi harus beli sendiri secara terpisah. Tapi ini udah dapat, nice ya. Terus kemudian untuk ini kabel powernya dari USB Type A ke micro USB, karena dia masih pakai micro USB. Tapi tentu kita perlu beli sendiri ya, yang panjangnya tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Ada tuh beli yang meteran gitu buat dipasang di rumah. Kadang kan kita pasang tinggi, jadi kita butuh yang panjang, dan ini juga kayaknya nggak terlalu berguna sih untuk kita pakai karena terlalu pendek. Terus kita juga dapat ini yang kita taruh di, atau kita pasang ya di langit-langit guys ya. Kita bisa pasang di tembok juga. Desainnya sebenarnya nggak jauh beda sih. Di sini ada lampu indikatornya, ada kameranya. Terus seperti biasa ya, kalau kita naikin di sini ada slot micro USB-nya, micro USB, slot micro SD, dan di belakang ini ada port micro USB. Ini ada speakernya ya, jadi suara kita kalau lagi ngobrol dari jarak jauh bakal dikeluarin di sini, dan udah ada mic-nya juga di sini. Untuk ini dia supaya nempel di kaitannya ini ya. Jadi ini kayak klik gini guys. Kalau lampunya sendiri ya gitu-gitu aja. Apa sih yang kita dapetin dari lampu ya? Jelas lampu LED-nya. Terus juga kita dapat panduan dan juga kartu garansi sama. Tapi untuk lampunya sendiri ini juga memang punya beberapa fitur ya. Kayak misalkan dia ada 16 juta warna. Kita bisa bikin warna-warni, meskipun sebenarnya kalau buat di rumah sih ya standar aja. Paling kalau nggak warm light ya, yang cool white ya, itu bakalan kepake. Dan dia juga udah garansi selama 1 tahun, dan sama dia juga
udah work dengan Alexa dan Google Assistant, bisa dipakai di iOS dan juga Android. Nah, pertama-tama kita mau setup dulu untuk IP kameranya. Sebenarnya cara setupnya juga nggak sulit ya, karena kita tinggal download aja aplikasinya. Nah, setelah kalian install aplikasi Avaro, kalian tinggal pastikan aja kalian udah connect ke WiFi yang 2,4 GHz ya, karena dia nggak support WiFi 5 GHz. Kemudian kalau kita buka aplikasi Avaro, kita tinggal add device aja. Nah, di sini itu kita tinggal pilih kamera, terus smart kamera ya. Dan kita tinggal ikuti wizardnya. Dan masukin detail dari password WiFi kalian yang mau kalian konekin ke sini. Nah, ini dia udah langsung nampilin QR ya. Kita tinggal arahkan aja kameranya ke sini. Tuh ya, udah ada. Kita tinggal tunggu aja proses scanningnya. Nah, ini udah register on cloud ya, dan initialize device, jadi prosesnya udah berjalan. Nah, kameranya sudah online, dan kita bisa kendalikan juga ini untuk kameranya. Cukup pakai swipe gini aja. Enak banget, jadi dia navigasinya dia langsung touchscreen ya di HP-nya. Fitur-fiturnya dia bisa full screen. Gue mau tunjukin seberapa muter dia ya. Kita coba putar. Tuh ya, dia muter sekeliling, tapi mentok di sini. Terus dia bisa muter juga sekeliling. Cukup luas ya, jadi hampir 360 derajat dia bisa ngelihat sekeliling. Kalau untuk atas bawahnya kita bisa dari bawah banget sampai ke atas. Nah, di sini ada menu foto. Tuh, kita bisa ngambil fotonya ya. Dan fotonya ini langsung tersimpan di sini, guys. Tuh. Hasil kameranya sih lumayan bagus. Terus kita juga rekam video. Ini juga videonya kalau udah selesai kita bisa taruh di album. Nah, di sini ada logo mic-nya ya. Kalau kalian lihat ada tombol mic di sini. Ini kita bisa pakai ngobrol. Ditahan. Di sini ada juga beberapa fitur yang cukup lengkap sebenarnya. Kalau kalian lihat di sini, gua tap di sini, kita bisa ambil resolusi di HD ataupun di SD. Nah, ini SD yang mungkin bakalan lebih hemat storage ya, tapi kalau di HD ini bakalan lebih jelas gambarnya. Gue lebih rekomen ini. Terus dia ada playback, ada macam-macam, ada private mode juga kalau kalian mau turn off kameranya. Dan night mode ini biarin otomatis ya. Coba kita matiin ya lightingnya. Nah, dia gelap sekali. Dia langsung nyala guys ya, night mode-nya. Jadi ini sebenarnya kalau kalian lihat itu gelap gulita di ruangan gua, tapi dia masih bisa detect ya dengan menggunakan kayak night mode. Cuman memang kalau night mode nih di mata juga warnanya juga dia kayak hitam putih gitu ya guys ya, tapi masih kelihatan jelas. Terus mata orang jadi kayak merah gitu. Nice untuk kondisi yang sangat gelap. Tapi di sini ada motion tracking. Kalau kita atur ini itu menarik. Kenapa? Karena dia bisa nge-track orang, dan kalau misalkan ada orang gerak kemana dia bakal ngikutin ya. Terus ada motion detection. Kalau ada pergerakan dia langsung detect dan langsung rekam ya. Nah, ini adalah contoh gimana kita bisa memonitor suasana rumah dari jauh pakai Avaro Wi-Fi Smart IP Cam. Jadi dari smartphone kita bisa langsung melihat suasana rumah ya. Kalau di siang hari dia tampil dengan jelas dan berwarna, tetapi begitu malam hari atau gelap, mode malam bakal otomatis aktif. Dan kamera tetap bisa melihat jelas sebenarnya untuk objeknya meskipun dalam kondisi gelap. Tetapi sayangnya mode malamnya ini nggak berwarna kayak di Xiaomi IP Cam misalnya, tetapi jadi grayscale atau hitam putih seperti mode malam pada umumnya. Tapi ya not bad lah. Nah, selain melihat suasana rumah, kita juga bisa mendengar suara sekitar. Meskipun suaranya kadang putus-putus ya, tergantung dari kecepatan koneksi internet, tetapi lumayan bisa mendengar apa yang ada di sekitar rumah. Nah, satu hal yang cukup canggih di Avaro Smart IP Cam ini, selain dia punya fitur motion detection yang emang udah lumrah ya ada di IP Cam,
dia juga punya fitur motion tracking. Nah, ini yang keren karena kalau kita aktifkan, dia bisa ngikutin terus pergerakan orang yang terekam di kamera. Jadi kemanapun dia bergerak, ini bakal diikutin guys, dan direkam dari sudut pandang yang paling jelas. Dan sebenarnya ini ngebantu banget ya untuk mengatasi salah satu kekurangan dari IP cam ini, yaitu field of view dari lensanya yang nggak terlalu luas. Jadi dengan bisa ngikutin pergerakan objek, kita tetap bisa melihat jelas ya kemanapun objek tersebut bergerak. Dan yang menarik lagi, selain kita bisa rekam secara lokal di micro SD card, kita juga bisa merekam secara online ya di Avaro Cloud. Jadi kalaupun SD cardnya rusak atau juga diambil, itu kita masih bisa tetap akses data yang tersimpan secara cloud dengan aman. Meskipun untuk simpan di cloud ini kita harus berlangganan ya, baik bulanan atau tahunan, dengan beberapa pilihan paket yang sebenarnya nggak terlalu banyak, yang dibatasi dengan jumlah dari IP cam yang kita punya. Sekarang gua mau tunjukin untuk lampunya ya. Jadi kalau kita lihat di lampunya ini guys, ini lampu yang sangat sederhana sebenarnya ya, mirip-mirip sama lampu LED biasa. Di sini ada brand Avaro-nya. Cuman ini yang RGB ya. Jadi kalau lampu LED biasa kadang putih atau kekuningan, tapi kalau ini warnanya banyak, bisa kita pilih sendiri. Nah, untuk lampu ini udah gue pasang ya di atas meja ini. Jadi mungkin nanti kalian bakal kelihatan untuk nyalanya dia. Dan untuk setupnya dia sedikit berbeda ya dengan setup yang bisa kita lakukan di kameranya tadi. Nah, dia kedip cepet ya. Intinya kalau kedip cepet tadi masih proses pairing. Dan kita mau tambahkan device ya. Untuk tambahkan device juga gampang. Langsung aja pakai ini, device, add device. Dan dia bakal langsung kedetek. Nah, ini kalau kalian lihat ya, kedetek ya. Ada lampu satu, kita tinggal add aja. Nah, sama ini juga langsung kedetek segini, lampunya apa, tinggal kita add, dan proses untuk add-nya udah selesai. Dan kalau kita lihat di sini untuk akses cepatnya, di sini ada lampu teras, ini kamera teras ya, lampu teras bisa kita matiin, bisa kita nyalain, segampang itu ya. Secara remote juga dari jauh bisa, nggak harus dari wifi yang sama. Terus di sini juga kita bisa tap dan kita bisa ubah warnanya ya. Terus ini dari warnanya tadi yang kekuningan jadi putih, bisa diatur jadi kuning lagi, dan bahkan kita bisa atur juga untuk tingkat kecerahannya. Dan untuk warna ini juga bisa diatur, mau warna biru, warna hijau, pilihan sendiri, jadi sangat fleksibel. Terus di sini juga ada scan. Nah, scan-nya ini untuk baca, punya skin sendiri untuk working, untuk santai, yang soft. Jadi dia punya preset lah, kayak gini ya, untuk colorful kayak gitu. Terus ada musik sync juga. Kalau kita lagi dengerin musik, nah dia bisa nge-sync di sini guys ya, musik apa yang lagi kita dengerin. Nah, tapi fitur yang paling penting ya kalau kita pakai buat mudik itu ada di sini guys. Nah, di sini ada beberapa fitur ya untuk plan, untuk schedule, dan yang lainnya. Jadi plan ini bisa kita atur jadwalnya ya, untuk cycle time-nya jam berapa dan lain-lain. Dan yang paling sering gue pakai ini sih schedule ya. Jadi schedule ini kita bisa bikin jadwal, dia mati sendiri dan juga nyala sendiri jam berapa aja. Kayak misalkan gue pengen dia otomatis nyala jam 6 malam ya. Jadi jam 6 kita atur dia untuk otomatis nyala setiap hari ketika kita mudik. Dan ini kita bisa repeatnya bukan once tapi setiap hari. Kayak gini. Jadi setiap hari on ya. Dan kita bisa pasang notes di sini otomatis nyala. Nah, kayak gini guys. Dan kalau kita save, dia bakal otomatis nyala setiap jam 6 malam. Terus kita bisa add schedule lagi yang otomatis mati ya. Otomatis mati misalkan gua set di jam 6 pagi, dan ini juga setiap hari. Dan ini sangat berguna banget sih. Nggak cuma buat mudik sebenarnya. Kalau misalkan kita males nyalain matiin manual secara otomatis kayak gini, sangat memudahkan karena nggak perlu kita switch secara manual. Nah, kalau udah kita save, begini aja sebenarnya. Kita tinggal mudik ya. Itu lampunya udah otomatis nyala sendiri setiap jam 6 malam dan otomatis mati sendiri setiap jam 6 pagi. Dan kita bisa pasang lampu ini di teras atau di ruang tamu biar kelihatan kayak aktif ya, ada orangnya, atau setidaknya bisa terang
bisa mati sendiri, menghemat listrik ya, tanpa harus kita matiin dan nyalain secara manual, atau juga tanpa harus kita titipin ke tetangga misalnya. Jadi dari jauh kita bisa kontrol dan enak banget. Kita juga bisa memastikan dengan kombinasi ini juga ya. Kita bisa mastiin benar-benar untuk lampunya ini udah mati atau belum, atau masih nyala atau belum, kita bisa lihat di kamera. Ya, jadi ini lampunya kelihatan ya di sana. Tuh ya, ini posisi nyala. Kayak kita juga bisa atur, misalkan kita pengen mati, dimatiin, kita bisa cek sesekali ternyata lampunya mati. Kayak gitu guys. Jadi ini menarik untuk dipasang di teras atau di ruang tamu misalnya, untuk ngelihat kondisi rumah saat kita mudik jauh. Nah, smart lamp ini juga bisa dibikin ngetrik ya. Jadi biar rumah nggak kelihatan kosong dan terlihat ada aktivitas, kalian bisa jadwalkan lampu ruang tamu dan kamar ini menyala kalau malam dan baru dimatikan di jam-jam tidur. Dengan begitu rumah nggak kelihatan kosong dan terlihat masih ada aktivitas orang ya, meskipun sebenarnya kita sedang mudik jauh dalam waktu yang lama. Jadi itu ya yang bisa gue share hari ini. Semoga aja bermanfaat, terutama buat kalian yang pengen mudik ya dan tinggal rumah dalam waktu lama. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau juga request rekomendasi tertentu ya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa subscribe biar gue lebih semangat lagi bikin video kayak gini. Untuk semua link rekomendasi produk gue udah taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa cek. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di video Tekno Merek lainnya besok.